لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, jemaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimahullah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai, di Masjid Salman Al-Farisi, dalam rangka untuk kembali mengkaji ilmu Islam, untuk bertawaf ilmi yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berberkah, dan bisa mendapatkan ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah juga kepada panutan alam Ibu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kaum muslimin rahimahumullah, kembali kita akan mencoba membahas tentang salah satu di antara dosa besar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai pembahasan dosa besar ini dengan dosa besar pertama, yaitu kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru membahas tentang definisi dari kesyirikan. Nah, sekarang kita akan mencoba melanjutkan pembahasan dari dosa kesyirikan ini tentang ancaman atau bahaya bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menjadikan untuk Allah sekutu dalam peribadatan. Nah, apa bahaya? Apa ancaman yang Allah dan juga Rasulullah SAW sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi seperti ini? Di sini disebutkan di antara ancaman bagi orang yang berbuat syirik, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepada. Jadi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak sempat bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan sekali ya. Ketika dia berbuat syirik, mati dalam kondisi demikian, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, dosa syiriknya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan pernah yang namanya kesyirikan diampuni oleh Allah. Tidak ada, ya. Dari merupakan dosa yang paling besar, puncaknya dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taj'ala billahi niddan wa huwa khalaqakum." Engkau menjadikan Allah sekutu pada
namun dia malah mengalihkan peribadatan kepada selain Allah. Ini kan tidak pas, tidak sesuai. Dia tidak mampu membedakan mana yang pantas untuk diibadahi sepenuhnya secara sempurna. Tentu yang pantas adalah yang telah menghidupkannya, yang telah memberikan rezeki kepada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dosa syirik adalah dosa yang sangat besar yang Allah tidak akan mengampuni pelakunya jika dia mati dalam kondisi demikian. Dan di sini dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bahkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya. Jadi dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bahaya atau ancaman untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah dia akan diharapkan memasuki surga. Bayangkan Pak, surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, yang Allah janjikan untuk orang-orang yang taat kepadanya, yang kita di dunia ini sangat rindu ingin memasuki tempat tersebut. Namun ternyata ada orang-orang yang diharapkan bagi mereka untuk memasuki. Ini sangat rugi sekali. Rugi sekali orang yang ketika di dunia dia banyak melakukan amal kebaikan, namun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengharapkan baginya memasuki surga. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sungguh orang yang berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan makhluknya, maka pasti Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah di neraka. Dan sungguh orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Jadi demikian ya, kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik. Orang-orang yang zalim dengan perbuatan syirik tersebut tidak akan pernah ada yang memberikan syafaat, tidak akan ada yang memberikan tolong kepada nanti di akhir. Ini dosa yang sangat besar yang diharapkan baginya memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tempat ini pada di neraka. Alhamdulillahi min dzalik. Yang kedua, yang selanjutnya bahaya dari perbuatan syirik, bahwa dengan perbuatan syirik tersebut akan menghapus seluruh pahala amal kebaikannya. Bayangkan Pak, seseorang beribadah mungkin ada yang ibadahnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan 70 tahun beribadah kepada Allah. Namun setelah itu dia menyelidiknya dengan perbuatan syirik, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluknya. Maka semua amal kebaikan yang dia kerjakan selama hidupnya akan terhapus gara-gara perbuatan syirik tersebut. Ini mengerikan sekali ya. Satu dosa yang bisa menghapus seluruh pahala amal kebaikan seseorang. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik mempersekutukan Allah, maka niscaya lenyap pula dari mereka seluruh pahala amal kebaikan yang pernah mereka kerjakan di dunia. Semuanya lenyap, semuanya hilang gara-gara perbuatan syirik. Dalam hal ini syirik besar yang bisa menyebabkan seluruh pahala amal kebaikan. Di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi seluruh, jika kamu mempersembahkan Allah, niscaya akan terhapus seluruh pahala dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika tidak ada pahala amal sama sekali, dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Yang timbangan amal kebaikan tidak ada sama sekali, maka tentu dia termasuk orang-orang yang celaka di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Seperti ini. Jadi ini menjelaskan bahwa kesyirikan, kesyirikan yang dilakukan oleh seorang ini bisa menghapuskan seluruh pahala amal kebaikan. Sangat rugi sekali. Sholat yang dilakukannya selama hidupnya, puasa Ramadan yang dikerjakan setiap tahunnya, sedekah yang dia keluarkan baik untuk anak-anak yatim, bagi miskin, untuk masjid, silaturahim yang sering dia lakukan, atau orang-orang yang membutuhkan, semua itu pahalanya akan terhapus gara-gara perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat sekali, ini menjadi pengingat buat kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan sekecil apapun itu. Karena ini harus mengorbankan seluruh amal kebaikan selama hidup kita. Mengerikan sekali. Nah, ini diantara bahaya atau ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang suka menjadikan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Baik, kaum muslimin rahimahumullah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis syirik yang dilihat dari segi yang besar kecilnya. Bahwa syirik dilihat dari dua hal tersebut, ini ada dua jenis. Ada syirik akbar, dari perkataannya akbar, besar, dan ada syirik asghar. Ini syirik apa? Syirik kecil. Jadi kita akan jelaskan berdua tadi. Ada pun yang dimaksud dengan syirik akbar atau syirik besar, yaitu memalingkan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah. Itu saja definisi yang singkatnya. Memalingkan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah, seperti misalnya berdoa kepada selain Allah, atau menyembelih hewan dipersembahkan untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan besar. Kesyirikan besar memalingkan ibadah atau sebagian ibadah untuk ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jika ada seorang melakukan kesyirikan jenis ini, kesyirikan akbar ini, akan menyebabkan dia keluar dari ruang Islam. Mengatakan sekali, padahal keislaman kita ini merupakan tiket untuk kita bisa masuk di surga. Tapi kalau dia sudah dikeluarkan dari Islam, otomatis dia akan celaka nanti di akhirat. Dia tempatnya bukan di surga, bukan. Mengatakan sekali. Dan jika dia tidak sempat bertobat dan mati dalam kondisi seperti itu, maka akan menjadikannya kekal dalam neraka. Alhamdulillah, kekal di dalam neraka seperti itu. Dan kesyirikan besar ini banyak sekali macamnya, banyak sekali contohnya. Disebut oleh para ulama, di antara contoh dari syirik besar adalah syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa. Jadi di samping dia berdoa kepada Allah, dia pun berdoa kepada selain Allah. Bayangkan, satu waktu dia berdoa kepada Allah, di waktu yang lain dia pun meminta kepada selain Allah. Apapun yang kita minta perlindungan, minta dikabulkan hajatnya, seperti itu. Ada beberapa manusia misalkan mereka mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, namun di sisi lain mereka meminta pada selain Allah. Ada di antara manusia yang meminta misalkan kepada para penghuni kubur yang dianggap orang-orang saleh, yang dianggap wali-wali Allah, yang dianggap orang-orang yang bisa mengabulkan doa mereka. Ini ada seperti itu. Banyak sekali pengalaman para peziarah kubur ketika ditanya,
Apa tujuan mereka di sini? Orang-orang jahil di antara mereka mengatakan, saya ingin meminta kepada pemilik kebun tersebut untuk mengabulkan hajat saya, mengabulkan keinginan saya. Maka tidak jarang ya ada di antara mereka yang meminta langsung kepada pemilik kebun, wahai Syekh Bulan, wahai wali bulan, wahai siapa seperti itu yang agak orang soleh, tolong kabulkan hajat, tolong mudahkan rezekiku, tolong berikan aku keturunan, tolong lancarkan perdagangan, ya seperti itu. Banyak di antara orang jahil yang langsung berdoa meminta kepada pemilik. Demikian ada berdoa kepada misalkan jabat Nabi, misalkan wahai Nabi, wahai Rasulullah, misalkan tolong kabulkan hajat, tolong berikan ini, tolong berikan ini. Dan berdoa kepada selain Allah, siapapun itu, mau Nabi, mau malaikat, mau wali, mau siapapun itu, ya maka ini tidak dibolehkan. Ada juga sebagian orang meminta kepada benda-benda mati, ya, kepada pohon yang dikeramatkan, kepada apa namanya batu yang dikeramatkan, ya batu keramat, kita katakan seperti itu. Meminta, wahai pohon yang keramat, misalkan wahai batu, ya yang suci dan sebagainya, tolong kabulkan hajat. Nah seperti itu. Siapa yang dia satu waktu berdoa kepada Allah, di waktu yang lain dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan besar yang bisa mengeluarkan dia dari ruang lingkup agama Islam. Mereka kata, jangan sampai kita berdoa apa namanya kepada selain Allah dalam kondisi apa. Ada juga misalkan di perkampungan orang-orang yang berdoa kepada Dewi Sri, sering mungkin kalau mendengar ada biasanya kaum petani, orang-orang bertani, ketika mereka akan memulai pertanian atau ketika mereka akan memanen ya hasil pertanian mereka, biasanya mereka akan memberikan sesajen dan berdoa kepada Dewi Sri tersebut agar nanti ketika memulai pertanian dilancarkan, agar tanahnya subur, agar panennya lancar, tidak ada hama atau apa seperti itu. Berdoa kepada Dewi. Demikian di daerah pesisir pantai ada yang mereka berdoa kepada Nyi Roro Kidul dan Nyi Roro Kulon dan sebagainya seperti itu. Mereka berdoa kepada para penunggu, dianggapnya para penunggu laut seperti itu. Nah ini seperti itu. Orang yang berdoa kepada selain Allah, ya siapapun itu, maka dia telah melakukan kesyirikan besar, syirik akbar, ya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 65, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Jika mereka naik kapal, ya bahtera, perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya, karena ya sebagaimana kita tahu ya, ketika di tengah-tengah lautan kadang ada ombak yang luar biasa sehingga mereka terombang-ambing, dan biasanya dengan otomatis mereka langsung berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selamatkan kami dari ombak yang dahsyat ini, yang berkecamuk ini. Seperti itu, ya mereka berdoa kepada Allah, memurnikan ikhlas, sungguh-sungguh, bahkan sambil menangis agar diselamatkan dari musibah tersebut. Tapi kata Allah, kadang mereka diselamatkan ya ke daratan, terbebas dari ombak yang dahsyat. Idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik, tidak mengingat Allah, ya mereka malah berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada patung-patung, berdoa kepada pohon keramat yang meminta kepada batu-batu yang dikeramatkan, keris-keris yang dikeramatkan. Seperti ini banyak sekali manusia yang mengaku muslim, namun di sisi lain mereka pun berdoa kepada selain Allah. Ini adalah salah satu bentuk syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, bentuk syirik akbar selanjutnya adalah syirik dalam al-khauf
dalam rasa takut. Ya, rasa takut pada kita ini merupakan tabiat dari manusia, betul kan? Kita banyak ada perasaan takut. Takut kalau kita dekat-dekat api kan takut terbakar, betul kan? Atau kalau papasan di tengah jalan dengan harimau, takut nggak? Apa pasti akan lari dia? Tapi manusia nggak ada papasan dengan harimau lalu biasa saja bisa tidak takut atau bahkan nyelus-nyelus padahal dia bukan bawa harimau seperti itu akan takut akan lari. Namun takut di sini maksudnya takut yang disertai adanya pengagungan. Ya, takut yang disertai adanya persembahan bahkan seperti itu. Ada sebagian orang misalkan takut dengan roh ya leluhur sehingga mereka mempersembahkan sesajen. Takut disertai pengagungan, persembahkan sesajen, persembahkan upacara tertentu. Karena khawatir ketika tidak mengadakan upacara tersebut, orang tersebut akan marah, ya, akan membuat bahwa di kampung tersebut kepada diri mereka akan menimpakan bahaya kepada mereka. Nah, ini ada rasa takut seperti itu, yang dia merasa kalau tidak mengagungkan hal-hal yang ditakuti tersebut, dia akan memberikan malu atau bahaya. Seperti itu ya. Takut misalkan ketika lewat lalu ada patung ya semacam apa namanya prasasti atau apa. Ini kalau tidak mengucapkan punten ya permisi, khawatir nanti akan menimpakan bahaya. Ada kan di beberapa tempat misalkan di jalan-jalan tertentu ya, di Tanjakan Emen misalnya ada di Garut ya, atau di mana di beberapa tempat yang dikira angker gitu. Kalau tidak mengucapkan kata-kata tertentu permisi atau permisi om misalnya kepada jin tersebut ya, permisi wahai penunggu tempat ini saya lupa lewat, ini berarti dia sangat takut sehingga dia perlu mengagungkan menghormati orang yang takut tersebut ya, hal yang takut tersebut ya, atau melemparkan koin. Ada lagi orang yang jadi melemparkan rokok ya kepada roh atau hantu lah dalam tanda kutip ya, hantu katanya juri melemparkan koin, membunyikan klakson sebagainya. Ini ada bentuk pengagungan, rasa takut yang disertai penghormatan pengagungan pada hal yang ditakuti tersebut ya, bangsa jin atau memang orang yang mati misalnya ya, atau tadi roh-roh yang dianggap gentayangan dan seperti itu. Jadi kalau tidak melakukan hal-hal tadi, dan sebagian orang pun tadi mempersembahkan sesajen kepada roh-roh leluhur mereka, kepada jin-jin penunggu misalnya tempat-tempat tertentu yang angker seperti itu. Nah, ini adalah rasa takut yang termasuk kategori syirik besar ya. Jadi artinya kita sebagai manusia tentu sebagai seorang muslim tentu lebih ditakuti oleh setan dan jin ya, karena keimanan kita kalau ini masya Allah sangat kuat ya. Jadi ketika keimanan kita sangat kuat, setan dan tidak takut lagi. Tapi kalau kita lemah keimanannya, yang bahkan lebih takut kepada setan daripada kepada Allah, maka setan sangat dengan orang-orang seperti ini. Maka tidak jarang mereka menampakkan ya dalam bentuk yang menakutkan sesuai dengan imajinasi kita. Kita dicekoki misalkan di Indonesia ini film-film horor udah banyak film-film horor sehingga orang-orang menjadi takut dengan hantu-hantu buatan tersebut. Ada yang namanya pocong, sinderbolong, apalagi bang, kuntilanak, ada lagi misalkan suster ngesor ya, nenek gayung dan sebagainya. Ini buat orang takut dengan hal-hal tersebut, sehingga ketika keimanan seorang lemah, syaitan atau jin ini akan menampakkan sesuai dengan apa yang ditakuti dari film-film tersebut. Dia menampakkan di atas pohon misalkan tadi kuntilanak, dia akan berdiri karena
seperti itu ya. Tapi kalau keimanan kita kuat dan kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka setan-setan akan menjauh dari kita. Jin tidak akan mudah mengganggu kita ya. Seperti itu. Jadi takutlah kepada Allah, jangan takut kepada hal lain ya selain Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafu, kalau di surat Al-Imran ayat 175, fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, ya, tapi takutlah kalian kepada Allah. Ya, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, kita hanya takut kepada Allah. Ya, kita hanya takut kepada Allah. Jadi sesuatu yang dirasa hanya dugaan semata, ya, bukan real. Dan seperti kita bertemu dengan macan, pasti kita takut dia lari. Ini tabiat manusia. Tapi hanya dugaan semata, takut jalan ke kuburan, takut diikuti setan. Ini dugaan. Takutan yang tidak real. Kalau takut melewati waktu tersebut, khawatir ya, kalau kita melakukannya tadi akan menimpakan orang seperti itu. Nah, jadi ketika seorang lebih takut kepada hal-hal tadi dibandingkan kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik, ya, syirik akbar dalam diri. Dia sudah bertobat dari hal itu. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, yang selanjutnya adalah syirik dalam bentuk yang ditawakal, ya, menyerahkan diri secara totalitas urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tunjukkan hanya kepada Allah. Rasa tawakal bergantung kita, ya, dalam segala urusan ini hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menggantungkan urusan kita kepada selain Allah. Ya, misalkan menggantungkan kepada tadi makhluk-makhluk lain, roh-roh, leluhur misalkan. Ya, misalkan dia bersyukur gara-gara roh leluhur rezekinya menjadi lancar, gara-gara roh leluhur. Jadi dia bergantung kepada makhluk, kepada hal-hal lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau gara-gara dia berteman dengan jin misalkan, ya. Atau dia istilahnya melakukan suatu jimat, kita katakan, gara-gara jimat ini ya saya mendapatkan rezeki, gara-gara jimat ini saya terhindar dari musibah. Ini tawakal kepada selain Allah. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, menggantungkan urusannya kepada selain Allah, dan dia menganggap kehidupannya, rezekinya dan sebagainya ini disebabkan perkara tersebut selain Allah, maka ini telah melakukan kesyirikan dalam hal tawakal, ya, syirik akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, surah Al-Maidah 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah dan kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi jadikan semua urusan kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka serahkan urusannya, hasilnya kepada Allah, ya. Serahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan sesuatu kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Jimat, kepada jin, yang kepada setan dan yang lainnya seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, yang selanjutnya yang termasuk syirik besar adalah syirik dalam mahabbah, syirik dalam cinta, ya. Cinta dalam kehidupan ini adalah suatu hal yang menjadi tabiat manusia. Kita dalam hidup ini banyak mencintai sesuatu, betul kan? Ada misalkan tabiat yang paling real, ya, ketika kita lapar, ya kita suka makan, ingin makan, cinta makan, kata-kata seperti itu. Ketika haus, ingin minum, cinta, ya, merindukan, ingin minum, seperti itu. Demikian dalam kehidupan kita, cinta kepada keluarga kita, betul kan? Sangat sayang kepada keluarga kita. Anak kita sakit saja kita berusaha semaksimal mungkin agar kembali sehat, ya, mengorbankan waktu kita, harta kita demi agar sehat kembali. Ini timbul dari rasa cinta, ya.
pecinta apa hewan, misalkan yang suka koleksi burung-burung, misalkan atau pecinta sepeda, misalkan ya, yang suka bersepeda, atau apa lagi, banyak ya, banyak dalam kehidupan ini orang-orang yang cinta terhadap sesuatu. Ini tadi manusia. Tapi ketika cinta disertai dengan pengagungan, maka ini menjadi sesuatu yang menyimpang ya dalam kehidupan. Jadi mencintai sesuatu disertai dengan pengagungan, bahkan ketaatan kepada sesuatu tersebut, melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada sesuatu tersebut, atau menyelisih syariat karena saking cintanya kepada sesuatu tersebut, ini bentuk kesyirikan dalam hal cinta. Ya, banyak sekali orang-orang yang mencintai orang lain, ya, sampai-sampai dia melakukan kesyirikan, sampai-sampai dia melakukan misalnya pesugihan, ya, bertapa demi mendapatkan ilmu tertentu karena saking cintanya dia kepada seseorang, ya, ingin mendapatkan hal tersebut sampai dia melakukan kesyirikan, penyimpangan seperti itu. Ada juga orang saking cintanya kepada wanita pula, ya, sampai kuburannya dibangun segah mungkin, sampai ada di antara mereka bertolak di kuburan tersebut, saking cintanya, ya. Sampai pokok wanita yang sudah tinggal tersebut dibawa kemana-mana, dianggapnya ini keuntungan, seperti ini saking cintanya, ya. Jadi dia menyelisih syariat karena terlalu cinta kepada makhluk tersebut, ya. Dia melakukan kesyirikan yang lain, menyelisih syariat, menghalalkan yang haram atau melakukan keharamannya seperti itu karena saking cintanya terhadap makhluk tersebut, ya. Jadi barang siapa yang memalingkan cinta yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah, dia palingkan kepada yang lain yang disertai dengan pengagungan, ya, kepada makhluk tersebut, maka ini adalah perbuatan syirik akbar, ya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban. Ada di antara manusia orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada orang-orang yang beriman, ya, mereka amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi selain dia cinta kepada Allah, ya, dia pun mencintai selain Allah. Dia sangat mengagungkan. Dia bukan Allah, dia pun mengagungkan selain Allah. Seperti itu. Sampai tadi melakukan kesyirikan yang lain atau kemaksiatan gara-gara cinta yang membabi buta karena membabi buta, fanatik kepada yang mencintai tersebut. Baik, nah ini. Jadi jangan sampai kita melakukan, ya, kesyirikan akibat dalam hal mahabbah atau cinta. Kemudian selanjutnya kaum muslimin rahimahumullah, di antara bentuk syirik akbar adalah syirik dalam ketaatan, dalam taat, ya. Apa artinya? Artinya ketika seorang mentaati misalnya seorang pemimpin atau seorang yang dianggap alim ulama, tapi memerintahkan menyimpang dari agama, ya, artinya melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, atau menjauhi sesuatu yang dibolehkan, dihalalkan, dia taati Allah tersebut, ya, karena tadi dianggapnya pemimpin, dianggapnya orang alim, padahal menyuruh hal-hal yang menyimpangkan. Nah, ketika dia mentaati hal tersebut, maka dia telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah, ya, dalam hal tadi ketaatan. Ya, mereka menetapkan ketetapan-ketetapan yang menyimpang dari syariat Allah, lalu dia melaksanakan hal tersebut, maka dia telah berbuat syirik besar dalam hal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahim-rahim mereka sebagai roh-roh selain Allah. Para ulama mengatakan
Cara menjadikan mereka roh saya Allah itu tadi mengikuti perkataan mereka yang mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram, atau bermaksiat kepada Allah. Diikuti semua itu. Maka seakan-akan mereka dijadikan tandingan bagi Allah dalam menetapkan hukum, ya, dalam menetapkan aturan, ya, dalam beribadah dan seperti itu. Dan juga mereka menjadikan roh Al-Masih putra Maryam. Ya, ini orang-orang yang menjadikan Isa putra Maryam sebagai roh selain Allah, tentu mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada yang berani disembah selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Ya, tidak layak kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Baik Nabi, sekelas Nabi Isa alaihissalam tidak pun dijadikan sekutu bagi Allah. Demikian para ulama misalkan yang memerintahkan untuk menyimpan dari syariat Islam tidak boleh, ya. Jadi kalau ada seorang misalkan yang dianggap alim ulama dan memerintahkan kepada kita sealim apapun, kalau dia memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh kita menaati ulama tersebut. Sealim apapun, sepintar apapun dia menyuruh untuk berbuat dosa, ya, apalagi dosa besar, tidak boleh, ya. Misalkan ada kemarin beberapa bulan yang lalu ada fenomena misalkan satu golongan yang memerintahkan, ya, di pernikahan bukan pernikahan, melakukan hubungan intim tanpa ada kata pernikahan. Pernah ya ada videonya, siapa itu yang siapa Samsudin atau siapa ya? Nah itu, jadi sebelum nikah mereka boleh melakukan hubungan intim terlebih dahulu. Ini perzinahan jelas ya. Nah meskipun misalkan penampilannya seperti kiai, ya, seperti ustaz, kalau merintahkan keharaman, dosa besar, tidak boleh kita taat kepada hal tersebut, maka ini menjadikan dia seakan-akan menjadikan sekutu bagi Allah dalam menetapkan hukum seperti itu. Apalagi ini perkara jelas-jelas kemaksiatan. Baik, nah ini adalah di antara contoh bentuk kesyirikan besar yang harus kita jauhi. Nah sekarang kita akan menjelaskan tentang syirik yang kedua, yaitu syirik kecil, ya, syirik kecil. Nah tadi contoh-contoh syirik besar, sekarang syirik kecil. Nah pada umumnya semua perbuatan syirik adalah syirik besar. Yang perbuatan syirik pada umumnya yang disebut dalam Al-Quran ini adalah syirik besar, ya. Tapi ada beberapa perbuatan yang dikeluarkan dari keakbarannya, ya. Jadi dia tidak termasuk syirik besar dengan nas-nas dari hadis Nabi SAW. Jadi secara umum dalam Al-Quran kalau disebutkan syirik, ini adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari luar lingkup Islam, ya. Nah inilah yang dinamakan syirik asghar atau syirik kecil. Jadi kita katakan syirik asghar atau syirik kecil adalah perbuatan-perbuatan, baik perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan yang masuk dalam kategori syirik tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi meskipun demikian, yang namanya syirik, ya, meskipun syirik asghar, syirik kecil, tetap dia merupakan dosa besar yang harus kita jauhi. Jadi jangan sampai kita menganggap sepele, syirik kecil ini, boleh, ya, sekecil-kecilnya kesyirikan, dia adalah dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar yang akan membuat dia celaka gitu kan. Jadi jangan pernah kita anggap, ya, ini kecil ini bolehlah sedikit mentah, boleh, tetap dia harus jauhi, ya. Dan kelak, ya, di akhirat kalau dia disiksa di neraka maka dia tidak akan kekal, ya. Bahkan kata para ulama boleh jadi Allah mengampuni, jadi ada kemungkinan Allah mengampuni, masih ada harapan.
Tapi kalau syirik besar, tidak ada ampun bagi. Tidak ada ampun bagi para pelaku syirik besar. Kalau syirik kecil ada kemungkinan dia diampuni dosa-dosanya, dan kalau masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Paham gitu ya? Masih paham tak? Paham ya. Dan syirik kecil ada dua macam. Ada apa? Ada dua macam. Yang pertama adalah syirik zahir, yaitu syirik kecil yang nyata, nampak dalam perbuatan. Jadi bisa kelihatan, bisa terdengar, bisa terlihat. Ini syirik zahir, syirik yang nyata. Syirik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Apa contoh dari syirik kecil yang berupa ucapan? Misalkan itu apa? Salah satunya bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah, seperti misalkan demi Rasulullah, demi Nabi, demi malaikat, demi langit, demi bulan, ya, atau demi di film SpongeBob itu namanya saya demi Neptunus. Apa boleh demi apapun makhluknya, hatta di Ka'bah tidak boleh dia disebutkan di sini. Pokoknya dia bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, maka ini termasuk kesyirikan kecil dengan syarat, ya, dengan syarat ketika dia mengucapkannya tidak bermaksud menyamakan Allah dengan yang disumpahnya tersebut. Ya, jadi biasanya orang-orang Arab dulu ini spontanitas dalam pembicaraan dalam obrolan, mereka spontan suka bersumpah, ya, spontan aja, bukan spontan ya, spontan aja mengucapkan sumpah, ya, demi Ka'bah, demi bapakku, demi apa, pokoknya suka bersumpah seperti itu. Nah, kalau niatnya menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan yang disumpahi tersebut, ini termasuk syirik besar, ya. Tapi kalau niatnya tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan yang disumpahi tersebut, maka ini termasuk syirik kecil atau dosa besar, ya, dosa besar. Maka dia harus segera bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut, meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat kufur dan syirik. Para ulama mengatakan di sini adalah syirik dan syirik kecil. Syirik kecil. Karena dia terbiasa karena terbiasa orang-orang Arab itu suka mengucapkan sumpah dalam obrolan mereka. Kalau dia meniatkan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan itu sumpah demi ini demi itu, menyamakan makhluk tersebut dengan Allah dalam kedudukan, dalam pengagungan, maka itu termasuk syirik besar. Mereka katakan, ya, ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berkata, sungguh kalian telah melakukan kesyirikan, ya, umat Islam telah melakukan kesyirikan karena kalian mengucapkan apa? Demi Ka'bah. Ini karena kebiasaan orang Arab spontan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh mereka jadikan sumpah pada saat itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan para sahabat agar ketika bersumpah, kalau mau bersumpah dengan yang berkaitan dengan Ka'bah, maka ucapkan wa rabbil Ka'bah. Sumpah demi Rabb pemilik Ka'bah. Ya, kita akan sumpah demi Allah, ya. Ini. Jadi sumpah demi Rabb pemilik Ka'bah. Ini hadis riwayat Imam Nasai seperti ini. Ini tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk seagung apapun, ya, semulia apapun, ya, bahkan Rasulullah SAW, ya, manusia yang paling mulia di dunia ini, tetap tidak boleh kita bersumpah dengan nama beliau. Tak boleh, ya, demi Rasulullah. Tak boleh. Syirik kecil, ya, kalau dia
tidak niatkan menyamakan Rasul dengan Allah. Tapi kalau dia menyamakan Rasul dengan Allah, ini termasuk syirik besar seperti itu ya. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Harus dengan Allah, demi Allah ya. Kalau mau tadi berkaitan dengan Ka'bah, demi Roh pemilik Ka'bah. Kemudian contoh di antara bentuk syirik kecil dalam jenis tadi syirik zahir, syirik kecil yang zahir yang nyata adalah perkataan kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Kalimat dan kan seakan-akan apa? Menyertakan ya. Kalau bukan karena Allah dan karena kamu, jadi seakan-akan dia bersekutu dengan Allah, ya, betul kan? Seakan-akan dia bersekutu dengan Allah dalam hal memberikan manfaat kepada seorang. Tak boleh seorang mengucapkan kalau bukan karena Allah dan karena, apalagi kalau seorang langsung mengucapkan kalau bukan karenamu. Wah, ini kesyirikan yang nyata sekali. Padahal segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan saja dalam Islam ini sangat diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak tahu hal ini. Ya. Jadi kita harus menunjukkan semuanya atas kehendak Allah. Kalau bukan karena Allah, tahu itu? Karena semua urusan, semua hal, semua kejadian, semuanya terjadi karena kehendak dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh kita menyebutkan kalau bukan karena Allah, lalu ditambah summa. Jadi semua ini kemudian, ya, kemudian karenamu. Ini boleh kita lakukan. Karena dikatakan kalimat summa di sini maknanya apa? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan tidak terlepas dari kehendak Allah. Ya, jadi kalau bukan karena kehendak Allah, yang kehendak kita pun terjadi karena kehendak Allah. Ini boleh kan? Kalimat summa disertakan, ya. Ini kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian ya karena kehendak. Artinya ada urutan. Jadi kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ya. Kamu tidak bisa menghendaki menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karenamu, kalau bukan karena kehendakmu, ya, kalau bukan karena sebabmu misalkan. Ini hal-hal yang sebenarnya kita jauhi ya, tapi kita tunjukkan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, atau kita ucapkan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, ya. Kemudian karena usaha darimu, misalkan alhamdulillah saya berhasil, ya, saya lulus, saya sembuh dan sebagainya. Kemudian kalau muslim rahimahullah yang selanjutnya contoh dari syirik asghar, ini sampai jam berapa? Sudah belum. Di antara contoh syirik kecil yang selanjutnya yang jenis syirik zahir tadi, syirik kecil yang zahir yang nyata. Contoh dalam perbuatan dari ucapan, bersumpah dengan selain Allah, atau mengucapkan kalau bukan karena Allah dan karena, ya, ini ucapan. Nah sekarang contoh perbuatan yang nyata syirik kecil, yaitu memakai jimat-jimat, ya, memakai gelang, misalkan menganggap bahwa gelang tersebut akan menolak bahaya, ya, atau mendatangkan manfaat, misalkan dari memakai gelang tersebut. Nah ini kan, ya, ada sebagian orang ketika anaknya atau bayinya sakit, lalu datang ke orang pintar, ya, kalau masuk angin, minum tolak angin. Datang ke orang pintar dikasih apa? Tali misalkan, apa semacam kalungnya dari benang kulit yang di dalamnya ada tulisan-tulisan raja-raja seperti itu. Nah, ini yang tadi, ya, pasti dia melakukan ini karena menganggap ini sebagai
bahaya. Apa yang mendatangkan manfaat? Ini adalah contoh syirik kecil. Namun jika dia menganggap bahwa benda-benda tersebut ya dengan sebab satu-satunya benda tersebut yang menjadikan dia mendapatkan manfaat berkat benda tersebut, dia terhindar dari musibah. Jadi dia menganggap tidak ada urusan dengan Allah, tapi karena murni dari benda tersebut, maka ini sudah termasuk kategori apa? Syirik besar. Ya, jadi betul-betul dia bergantung kepada benda tersebut, tidak bergantung kepada Allah. Dia menganggap ini murni karena benda tersebut. Dia terhindar dari kecelakaan, ya. Dia terbebas dari musibah, mendapatkan rezeki yang banyak. Ini hati-hati. Ini adalah perbuatan syirik kecil, perbuatan syirik besar, ya. Tapi kalau menganggap ini hanya sebagai sebabnya, ada pun yang mendatangkan manfaat adalah Allah, yang menolak musibah adalah Allah, ya, maka ini termasuk syirik kecil. Atau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terangkat, "Man ta'allama tamimatan fala atamullah." Ya, silakan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat subuh silakan, yang mau mendengarkan kajian terus silakan. Karena ini sedikit lagi. Man ta'allama tamimatan fala atamullah, wa man ta'allama wada'atan fala wada'allah. Siapa yang menggantungkan tamimah jimat raja di dinding siapa? Raja-raja tulisan yang tidak bisa dipahami, berupa ada lagi huruf Arab terpisah-pisah, tidak dipahami. Ini apa ini? Nabi tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak jelas, ya, tidak dipahami. Maka semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan barang siapa yang menggantungkan wadah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Jadi jimat raja, kalung yang berisi tulisan-tulisan jimat tadi, maka semua itu dilarang dalam Islam, harus dijauhi. Bahkan syaitan atau jin sangat senang sekali ya dengan orang-orang seperti itu. Maka tidak jarang ada kerasukan, ya, kesurupan seperti itu. Disebabkan apa? Karena suka mengoleksi barang-barang seperti itu, ya, barang-barang yang jin atau syaitan suka sekali akan hal tersebut. Maka kalau ada di rumah barang-barang segera, ya, hilangkan, bakar bisa atau rendam di dalam tanah seperti ini supaya tidak menjadikan jin atau syaitan suka tinggal di tempat tersebut. Dan yang terakhir pembahasan ini adalah bentuk syirik asghar yang selanjutnya adalah syirik hobi, syirik tersembunyi. Itu dia, ya, ingin dilihat ibadahnya oleh orang lain, ingin dibicarakan ibadahnya oleh orang lain. Jadi dia melakukan amal tertentu seperti sholat, lalu ketika dia sadar ada yang memandangnya, ada yang memperhatikannya, dia berlaku sholat. Ya, ketika ada yang mendengarkan bacaan Al-Qurannya, dia berlaku bacaan Al-Quran. Niatnya supaya dinilai oleh orang lain, bukan karena Allah. Ya, maka ini adalah syirik hobi, syirik tersembunyi, riya, sum'ah, ya. Ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar ibadahnya, kesolehannya oleh orang lain. Jadi inginnya tuh ketika di pos-pos Polda orang-orang bicarakan kesolehannya, kebaikannya, dia bersedekah, ingin dihormati, ingin dipandang, ingin dipuji seperti itu. Ini adalah syirik hobi. Kenapa? Karena ibadah harus murni ditujukan kepada Allah, ya, bukan ingin tadi mendapatkan pujian atau apa seperti itu, tidak, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu wa asyirkul asghar ya Rasulullah, qala iya. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian adalah kesyirikan kecil. Para sahabat bertanya, apa itu kesyirikan kecil? Beliau menjawab, itu dia, ya, dia beribadah ingin dipuji, ingin dinilai oleh orang lain. Oleh karenanya, ya, dari pembahasan ini murnikan seluruh ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah saja. Jangan kita tunjukkan ibadah kepada selain Allah, sekecil apapun, ya, sekecil apapun kesyirikan yang dilakukan, ini adalah dosa besar yang membinasakan. Apalagi bila jelas bentuknya adalah syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam,
bisa mengekalkan pelakunya di neraka, yang kemudian tidak bertobat sematinya, dan juga tidak akan pernah masuki surga, diharapkan masuki surga seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat.